Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus berserta kita sekalian. Kita mau merenungkan bagaimana Daud jatuh dalam dosa, yaitu ketika dia melihat Batsheba mandi dari atas sotoh rumahnya. Simson jatuh juga dalam dosa ketika dirayu oleh Delilah. Dua-duanya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa umat percaya juga terkena godaan iblis. Maka hati-hatilah terhadap godaan iblis yang menyerang kita semua. Bertambah orang itu percaya dan melayani Tuhan dengan luar biasa, bertambah pula godaan iblis, maka mintalah perlindungan dari Tuhan senantiasa. Dari 2 Samuel 11 ayat 2, 3, dan 4, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya dan berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kita harus hati-hati terhadap lawan kita, yaitu singa yang mengaum-ngaum. Dari 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Mungkin kita tidak ingin melakukan hal yang tercela. Mungkin kita mengetahui bahwa perbuatan itu tercela, tetapi keinginan daging itu sangat besar sehingga kita tidak berkuasa untuk lari daripadanya. Sekarang kita mengetahui bahwa keinginan daging kita dipengaruhi oleh auman si singa. Maka dari itu saudara-saudara, sangat penting untuk hidup jauh dari segala cobaan dari si jahat. Dari Galatia 5 ayat 18, 19, dan 21b, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mazmur 91 menyatakan bahwa kita umat percaya, kita hidup di dunia ini lepas dari jerat penangkap burung. Saudara bisa membayangkan betapa binatang yang tertangkap jerat, makin ia memberontak, semakin ketat jerat itu menghimpitnya. Demikian juga manusia, Tuhan menaruh kita hidup di dalam Kristus sehingga dijaga selalu dari jerat penangkap burung. Kita selalu mendapat pengampunan dosa akan setiap perbuatan kita dari Tuhan asal kita meminta pengampunan kepadanya. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita, kita tidak tega untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, karena Allah itu kasih. Sehingga barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dari 1 Yohanes 4 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi
Sebagai umat percaya yang dikasihi Tuhan, kita akan menyalurkan kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik yang diharapkannya, terutama in these last days, di hari-hari terakhir ini. Apabila saudara percaya, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik selagi bisa, karena harinya akan tiba di mana kita mau melakukannya, tetapi sudah tidak ada waktu. Jadi lebih baik saudara percaya, sebab kalaupun tidak terjadi end time itu, hal yang diungkapkan sebagai akhir zaman itu, saudara sudah memberikan yang terbaik. Ingat, memberi lebih baik daripada menerima. Dari Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian renungan hari ini, saudara, Bapak, Ibu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Maranatha.